Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan muqaddimah yakiniyah atau premis-premis yang meyakinkan. Sudah dijelaskan bahwasanya muqaddimah yakiniyah itu ada 6, di antaranya adalah awaliyat, musyahadat, mujarrabat. Nah, awaliyat dan musyahadat sudah dijelaskan. Nah, sekarang akan tinggal menjelaskan mujarrabat. Apa itu mujarrabat? Mujarrabat secara bahasa biasanya diartikan dengan pengalaman atau eksperimen. Wal mujarrabatu dan adapun mujarrabat, hiya adapun mujarrabat, ma adalah sesuatu, yahtaju yang butuh al-aqlu apa akal, fil jasmi di dalam memastikan bihukmihi dengan menghukumi ma, ila tikroril musyahadati, butuh pada berulang-ulangnya pengamatan atau penyaksian, marotan sekali, ba'da ukhra setelah yang lain. Yang dinamakan premis mujarrabat, premis yang berdasarkan eksperimen atau pengalaman, ialah premis yang mana akal bisa membenarkan premis tersebut dengan bantuan tikroril musyahadah, dengan berulang-ulangnya pengamatan. Ini ya. Jadi akal untuk membenarkan premis tersebut tidak cukup hanya mengetahui maudhu' dan mahmul, namun butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Apa perantaranya? Yaitu tikrorul musyahadah. Setelah berulang-ulang menyaksikan bahwasanya memang B ini berlaku kepada A ini, atau C ini berlaku kepada A. Setelah berulang-ulang itu, setelah mengamati secara berulang-ulang, setelah adanya pengalaman yang terus-menerus, akhirnya akal membenarkan bahwasanya B ini berlaku kepada A. Misalnya contoh sederhananya gini. Misalnya obat bodrek, misalnya ya. Bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Nah, ini untuk membenarkan premis ini, akal tidak cukup hanya mengetahui apa itu bodrek, apa itu sakit kepala, tidak cukup. Melainkan butuh pada bantuan atau butuh pada wasitoh, butuh pada perantara. Perantaranya apa? Yaitu tikroril musyahadah, yaitu berdasarkan pengalaman. Bahwasanya memang berdasarkan pengalaman dari banyak orang yang sudah berulang-ulang, ketika ada orang sakit kepala dan minum bodrek, maka sakit kepalanya sembuh. Begitu juga, ini terjadi berulang-ulang kepada si A, kepada si B, kepada si C, dan seterusnya. Banyak orang yang mengalami hal ini. Ketika sakit kepala, minum bodrek, sembuh. Nah, akhirnya dikatakan bahwasanya bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala. Dan akal berdasarkan pengalaman itu membenarkan pernyataan ini, premis ini. Ini yang disebut dengan mujarrabat.
Wat tajribatuh dan adapun tajribah, pengalaman atau eksperimen, la buddha ialah harus fiha di dalam tajribah minat tikrori dari berulang-ulang. Jadi tidak cukup hanya sekali, ya, tidak cukup hanya terjadi sekali, melainkan harus berulang-ulang. Fal hukmu, ini ada kekeliruan kayaknya nih. Seharusnya seperti ini lebih pasnya ya. Fal aklu maka adapun akal ya menghukumi apa akal atau membenarkan apa akal biwasitotit tajribah dengan perantaraan pengalaman atau eksperimen. Jadi akal membenarkan premis ini yaitu berdasarkan pengalaman dan eksperimen yang sudah terjadi pada banyak orang dan berulang-ulang. Kakolina seperti perkataan kita, asakmunia mushilatun lisofro. Adapun obat sakmunia, mushilatun ialah mengencerkan atau mencairkan disofroi terhadap darah kuning. Yang menjadi maudhu di sini adalah asakmunia. Yang menjadi mahmul adalah mushilatun disofro. Apakah akal ketika mengetahui maudhu dan mahmud ini langsung membenarkan premis ini? Tidak. Akal tidak bisa langsung membenarkan. Akal baru membenarkan premis ini kalau sudah terbukti itu terjadi secara berulang-ulang. Memang sakmonia itu bisa mencairkan pada darah kuning. Misalnya, si A minum sakmonia, maka darah kuningnya mencair atau melunak. Begitu juga si B, begitu juga si C, begitu juga si D. Nah, ketika ada yang mengatakan as-sakmunia muskilatun lisofro, maka berdasarkan pengalaman, berdasarkan eksperimen, berdasarkan kejadian yang berulang-ulang itu akal bisa membenarkan. Jadi akal kita bisa membenarkan as-sakmunia mushilatun lisofro ini tidak cukup hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, melainkan butuh pada wasitoh, pada perantara. Apa perantaranya? Yaitu tikrorul musyahadah. Itu kejadian itu berulang-ulang dan memang demikian kejadiannya. Yakni bermaksud siapa syari, naun min anwa'id dawa, satu jenis, satu macam, min anwa'id dawa'i, dari macam-macam obat, mushilatun, ialah mencairkan atau melunakkan lisofroi, terhadap darah kuning. Yasta'miluha, menggunakan ha terhadap sakmunia atau anwa'id dawa ini. Zaidun siapa Zaid, summa Amrun kemudian Amar, summa Khalidun kemudian Khalid, summa ma'at tajribati kemudian beserta pengalaman wat tikrori dan berulang-ulang, nakulu berkata kami, afadat memberikan faidah apa mujarobat al yakinah pada keyakinan. Jadi mujarobat ini, premis yang termasuk mujarobat ini meyakinkan, sifatnya itu meyakinkan. Nah, meyakinkan ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari kejadian yang berulang-ulang itu, berdasarkan pengalaman itu. Jadi keyakinannya itu ya. Wal kasiru adapun kebanyakan minal manatikoti dari ulama mantik kawairihim sebagaimana selain manatikoh, anal mujarrabata ialah sesungguhnya apa premis-premis mujarobat tufidu ialah beri faedah apa mujarobat Allah pada dugaan. Sebagian ulama manatikoh, ulama logikawan mengatakan bahwasanya mujarobat ini la tufidul yakin, melainkan tufidul dzon, hanya melahirkan kesimpulan yang bersifat dugaan saja. Walaisat dan tidak ada apa mujarobat minal umuril qat'iyati ialah bagian dari perkara-perkara yang meyakinkan. Walidzalika dan karena itu ya hudud dawa. Ini kurang tahu, ini kurang pas ini.
Wa huwa minal mujarrabati. Wa huwa dan adapun akhdud dawa minal mujarrabati ialah sebagian dari yang bersifat pengalaman, walayakunu dan tidak ada apa akhdud dawa yakinan ialah meyakinkan firofil balai di dalam menghilangkan penyakit. Wal kathiru adapun yang kebanyakan anha sesungguhnya mujarrabat minadh dhanniyati dari bersifat dhanniyat, bersifat dugaan saja. Kebanyakan ketika seorang itu minum obat tidak bersifat meyakinkan bahwasanya obat itu bisa menghilangkan penyakit. Misalnya, orang minum bodrek tidak bersifat meyakinkan bahwasanya bodrek itu ketika diminum menghilangkan kepala, melainkan hanya bersifat dugaan saja. Karena itu kebanyakan dari ulama manatiko mengatakan bahwasanya mujarrabat ini tufitu dzon, melahirkan kesimpulan yang bersifat dugaan dan bukan yang bersifat meyakinkan. Wa kalamul musannifi dan adapun perkataan musannif ala annal mujarrabat ialah bahwa sesungguhnya apa mujarrabat minad daruriyati ialah sebagian dari premis-premis aksiomatik. Wakila dan dikatakan minan nadoriyati dari sebagian dari premis-premis yang bersifat spekulatif. Lakinnal katsir akan tetapi kebanyakan ulama manatiko ala annaha ialah sesungguhnya mujarrabat minal dhanniyati ialah sebagian dari yang bersifat dugaan. Ini ada perbedaan di antara para ulama, mujarrabat itu termasuk yakiniyat atau dhanniyat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.